Presiden Joko Widodo resmi menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Keputusan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah ditetapkan Jokowi. Namun nama Soeharto yang tidak tercantum dalam keputusan Presiden tersebut kini menuai berbagai reaksi sejumlah pihak. Di media sosial, warganet sedang ramai membahas soal hilangnya nama Soeharto dari sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Pasalnya, peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tersebut dianggap sangat besar dan vital. Menanggapi polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan. Menurutnya, Kepres bukanlah buku sejarah yang harus mencantumkan semua nama tokoh yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949. Mahfud MD mengatakan, Kepres tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Soeharto tak berbeda dengan naskah proklamasi, di mana naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya mencantumkan nama Soekarno dan Muhammad Hatta. Padahal upaya kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh Soekarno dan Hatta, tetapi juga oleh puluhan tokoh lainnya yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Hal ini pun juga berlaku pada tokoh serangan umum 1 Maret 1949. Nama mereka tidak terhapus dari sejarah meski tidak tercantum dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Mahfud menambahkan, Kepres itu hanya ditulis tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949, terdiri dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Panglima Jenderal Besar Sudirman. Sementara tokoh-tokoh lain seperti Soeharto, Abdul Haris Nasution, dan Wilyatar Hutagalung dicantumkan dalam naskah akademik yang disusun untuk membuat Kepres tersebut. Nah, saudara, ada pertanyaan, kenapa di dalam keputusan Presiden itu tidak disebut nama Soeharto? Nah, saudara, ini adalah keputusan Presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara, dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara, ya, presiden dan wakil presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Panglima Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!